MUVIN Moving Talk. Hai, Moving Crowd. Hai. Ini gue Hening lagi dan lo lagi nonton video Moving Talk. Hai guys, live update. Beberapa hari lalu gue baru aja selesai nonton film The Watcher yang baru tayang 24 September di Disney Hotstar. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara yang lagi produktifnya tahun ini dan dibintangi oleh Angga Yunanda, Caitlin Halderman, Teuku Rizky, Yuda Keling, dan Jeremy Thomas. Itu beberapa jajaran cast-nya. Dan jujur ketika gue pertama kali ngelihat trailer atau cuplikan-cuplikannya di sosmed, gue tertarik sih karena di Indo menurut gue film-film yang model kayak gini tuh baru gitu lah ya. Gue menaruh ekspektasi yang cukup lah dengan film ini. Terus gue liat di komentar, ternyata cukup banyak netizen yang bilang kalau kayaknya kalau The Watcher ntar rilis ini pasti mirip banget sama Disturbia tahun 2007 dan juga mungkin mirip dengan film lawas tahun 1954 yang berjudul Rear Window. Didorong oleh rasa penasaran, gue pun memutuskan untuk nonton The Watcher. Tapi sebelumnya gue akan nonton film-film yang disebutkan oleh para netizen untuk mengukur kira-kira The Watcher seberapa mirip sih dengan film-film ini. Gue mau ngebahas singkat dulu film The Watcher ini. Jadi premis singkatnya ini adalah tentang Krishna, seorang remaja yang dia cedera dari main futsal, terus kakinya digips, dan karena digips dia harus di rumah aja. Terus Krishna ini punya dua orang sahabat yang ngasih hadiah dia sebuah teropong yang panjang, dan teropong itu digunain sama Krishna buat ngintip-ngintip mata-matain tetangganya. Dan salah satu tetangganya adalah Tiara yang diperankan oleh Caitlin Halderman, dan Krishna ini naksir sama Tiara gitu. Tapi dan lalu seiring filmnya berjalan, Krishna, dua temennya ini dan si Tiara yang akhirnya join, mereka menduga kuat bahwa salah satu tetangga mereka yang juga merupakan tetangga baru ini adalah seorang orang jahat yang menyekap orang dan berencana jahat kepada Tiara gitu. Sebelum nonton The Watcher ini gue juga nonton Disturbia, dan FYI Disturbia ini lo bisa tonton secara legal di Catch Play dan di Google Play Movies. Dan setelah gue menonton Disturbia, premisnya memang sangat mirip dan sama-sama film remaja. Kalau di Disturbia ini kita tokoh utamanya adalah Kel, remaja laki-laki juga, tapi dia bukan cedera karena futsal, melainkan dia tahanan rumah karena dia nunjuk gurunya gitu. Dan selama di rumah dia juga mata-matain tetangganya, dan di sini dia juga punya satu sahabat cowok dan satu gebetan yang juga tetangganya, yaitu Ashley, yang akhirnya gebetannya ini ngebantu juga si Kel dan temannya ini dalam menyingkap suatu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya gitu. Dibandingin dengan The Watcher, gue lebih suka Disturbia jujur, karena memang ini sama-sama film teen, dan sebetulnya Disturbia juga ada komedi-komedinya, tapi menurut gue porsinya cukup. Dan terlepas dari plot hole yang mungkin ada di Disturbia, menurut gue ini lebih rapi dan trailernya lebih dapet. Ini sih yang gue harapin ada di The Watcher. Terus gue nonton film Rear Window tahun 1954, dan film ini bisa lo tonton secara legal di Amazon Prime Video ya. Film ini bukan film remaja karena menceritakan tokoh utamanya ini adalah seorang fotografer bernama LB Jeffries. Usianya mungkin udah bapak-bapak lah ya hitungannya, yang udah siap nikah gitu, udah bapak-bapak. Dan dia ini cedera bukan karena futsal, dan dia juga bukan tahanan kota, melainkan dia cedera karena pekerjaannya adalah memotret yang cukup ekstrim. Di sini dia
juga mata-matai tetangganya karena bosen dong di rumah aja. Dan bedanya di sini dia nggak punya tetangga yang juga gebetannya, terus dia juga nggak punya sahabat sih hitungannya. Jadi di sini cuman pure dia duduk doang, bener-bener dia nggak keluar rumah sama sekali. Kalau di Disturbia sama The Watcher, pada akhirnya ntar lo akan menemukan adegan dimana si tokoh utamanya ini keluar dari rumah. Tapi kalau di Rear Window, selain dia jatuh pada akhirnya dari rumahnya, maka dia nggak keluar rumah. Jadi di situ aja. Jadi yang gerak tokoh-tokoh lainnya. Terus menurut gue sih, gue lebih enjoy nonton Rear Window karena untuk tahun segitu gue rasa sinematografinya udah oke, dan gue nih nyaman nonton pergerakan kameranya yang smooth, jadi gak jemu gitu nontonnya. Selain itu juga karakter tokohnya detail, jadi lo bisa berempati sama tokoh-tokohnya, even the smallest karakter kayak tokoh-tokoh sampingan yang mungkin gak terlalu berarti di film lain. Tapi di sini tuh lo bisa simpati karena karena lewat jendela mereka aja lo udah bisa ngerasain kayak apa yang kira-kira mereka alami gitu. Itu gue suka sih. Tapi kalau harus komparasi sama Disturbia sama The Watcher, mungkin gue akan pilih Rear Window sih. Honorable mention kedua film yang gue juga tonton dalam rangka pembuatan video ini, dan gue rasa premisnya juga mirip The Watcher, yaitu The Woman in the Window. Gue nonton di Netflix, dan juga The Voyeurs gue juga nonton di Amazon Prime. Jadi di Amazon Prime lo bisa tonton The Voyeurs dan Rear Window. Oke. Nah, untuk premisnya sendiri sebetulnya ya mirip-mirip. Sebetulnya basically tentang ngintipin tetangga dengan teropong gitu. Tapi untuk lead karakternya sendiri dari The Woman in the Window sama The Voyeurs ini perempuan, sementara di 3 film yang udah di-mention tadi tokoh utamanya laki-laki. Itu sih perbedaan mencoloknya. Terus kalau di The Woman in the Window ini ada bumbu-bumbu psychologicnya, sementara kalau di The Voyeurs ini ada bumbu-bumbu erotiknya. Tapi kalau dari yang gue rasa ketika gue nonton 2 film itu, porsi either itu porsi psychologic di film The Woman in the Window-nya ataukah erotik di film The Voyeurs-nya, menurut gue gak mengganggu untuk thrillernya sendiri. Justru sedemikian rupa sehingga ini bisa jadi cara lo untuk memperkuat cara filmmakernya untuk memperkuat thrillernya itu sendiri. Itu yang gak gue temuin di The Watcher, dimana komedinya timpang sehingga thrillernya itu jadi tanggung gitu, jadi gak greget aja. Dan itu sih, itu komparasi 2 film itu dengan The Watcher. Jadi setelah gue nonton The Watcher dan film-film lainnya yang itu, yaitu Disturbia, Rear Window, The Woman in the Window, dan The Voyeurs, sini gue bisa melihat adanya kesamaan premis tentu aja. Tapi gue akan tetap menonton film-film dengan premis serupa ketika premis itu misalnya pun ada mirip tapi diadaptasi sehingga rada beda, atau enggak memang dikemasnya lebih fresh. Tapi sayangnya itu nggak gue temuin di The Watcher, yang mungkin filmnya paling bungsu ya di antara film-film yang tadi gue tonton lainnya. Dan itu sayang banget sih. Sejujurnya premis ini di Indo menarik banget, tapi dikemas secara serba tanggung. Jadi apakah lebih baik? Gue rasa enggak. Tapi apakah apakah boleh ditonton? Ya boleh, tapi kalau lagi iseng-iseng boleh lah ditonton. Tapi kalau saran gue jangan berekspektasi tinggi-tinggi deh. Jadi cukup ditonton dan lo resapi dan lo jadikan ya bahan diskusi dengan teman-teman yang lain gitu. It's not that bad kok, tapi it's just bad film aja menurut gue sebagai orang yang suka nonton thriller ya. Ya segitu dulu. Nah, lo bisa nih nonton film-film yang tadi udah gue tonton, terus lo kasih tahu di bawah di kolom komentar kira-kira
di antara 5 ini mana sih yang premisnya paling dapet? Apakah Rear Window, apakah Disturbia, apakah The Woman in the Window, apakah The Voyeurs, atau The Watcher gitu aja. Sekian video kali ini. Lo bisa follow sosmed Movie Talk, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Spotify, dan lo bisa follow sosmed gue dan Nandia. Terus yang paling utama, kalau lo suka videonya, like, comment, dan subscribe, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Hening, dadah.